Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Tiba waktunya kita untuk memuji, menyembah Tuhan, kita beribadah. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan yang baik. Siapa yang percaya Tuhan kita menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya yang kudus. Sebab Dia yang layak, hanya Dia yang layak terima pujian dan penyembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Karena kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kau sudah tebus hidup kami di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal, dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Kami mau buka hati kami. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Anugerah-Mu selalu baru setiap hari buat setiap kami. Anugerah-Mu selalu baru. Seperti perisai dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang luput Tuhan hidup kami dari anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Kudus, yang penuh belas kasihan, yang murah hati. Biar kemurahan-Mu Tuhan Kau curahkan hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, King of grace divine, Jesus, name above all name we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Holy, holy,
the glory of our Lord. We praise you forever. Sing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Mari dengan segenap hati katakan blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Oh, holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you. We praise you forevermore. We praise you forevermore. Mari ambil waktu 1-2 menit Bapak Ibu Saudara. Berkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Berkati Tuhan dengan penghormatan yang keluar dari hatimu. Diberkatilah namamu yang kudus. Diberkatilah namamu yang maha kuasa. Diberkatilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kudus, kudus namamu, Allah semesta alam. Kudus, kudus namamu Tuhan. Oh, my God and my King, Jesus.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa pagi hari ini. Kami bersatu hati Tuhan berdoa buat kota Malang Tuhan. Berkatilah kota Malang Tuhan. Berkatilah kota Malang Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati kota Malang. Berkati tanahnya, berkati udaranya Tuhan. Berkati perekonomiannya Tuhan. Berkati gereja-gereja di kota Malang. Berkati pemerintahan di kota ini Tuhan. Berkati ada pemulihan terjadi. Ada pembalikan keadaan terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati kota ini Tuhan. Kami lepaskan berkat buat kota ini dalam nama Yesus. Shalom-Mu ada buat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pengurapan dari tempat maha tinggi turun. Yang menyampaikan diurapi, yang mendengarkan diurapi dan diberkati. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Dalam nama Yesus, ketika firman disampaikan, Roh Kudus menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini hidup kami diubahkan. Hari ini hidup kami diberkati. Hari ini hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Seterusnya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dalam nama Yesus yang siap terima firman, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Hari ini saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan, kita akan belajar dari seorang Daniel saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu atas setiap kami. Tuntun setiap kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Untuk supaya kami bisa belajar lebih lagi Tuhan. Biar kebenaran Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan buka di Daniel 1 saudara. Daniel 1 kita akan banyak baca firman hari ini. Oke, saya akan bacakan di ayat yang pertama. Daniel 1 ayat pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berpawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya saudara, jadi Daniel ini dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke negerinya saudara. Jadi Israel ini lagi dijajah oleh Babel dan kalah. Dan semuanya itu dibawa ke negerinya. Dan Daniel harus bekerja kepada Raja Nebukadnezar saudara. Jadi ceritanya Daniel ini dibawa ke Babel dan Daniel disuruh bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Dan di ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya stop sampai di sini. Jadi segini saudara. Jadi makanan raja itu harus dimakan oleh Daniel juga, tapi Daniel tidak mau. Di ayat yang ke-8 tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi dia ini tidak mau saudara makan makanan raja saudara. Jadi Daniel ini lebih memilih tidak memakannya dan lebih memilih untuk taat sama firman Tuhan. Taat sama Tuhan saudara. Jadi dia lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan raja. Nah ini gini saudara. Dalam kehidupan kita sekarang ini saudara. Apa yang menjadi prioritas kehidupan kita saudara? Kita prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya atau kita lebih memprioritaskan kepentingan kita pribadi daripada Tuhan saudara? Apa yang kita pilih saudara? Kita belajar dari seorang Daniel ini. Bagaimana dia memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara baca kisah dari seorang Daniel ini. Bagaimana Tuhan itu menjagai hidupnya Daniel saudara. Ayat ke-9 ngomong gini saudara. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena dia memprioritaskan Tuhan, maka kasih dan sayang Tuhan karuniakan kepada Daniel. Jadi apapun yang kita alami, seberapa besar persoalan yang kita alami, ataupun kita lagi fine-fine aja, tetap prioritaskan Tuhan di atas segalanya saudara. Di hari-hari seperti ini, di tengah pandemi, kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, tak bisa saudara. Karena yang saya tahu, di saat-saat seperti ini kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Di saat-saat seperti ini kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen kepingin diberkati, kepingin jadi orang yang luar biasa. Tapi, ada tapi saudara,
Waktu, contohlah, ada kerjaan dan ada pelayanan. Kita mau pilih yang mana? Engkau ngomong engkau mau diberkati, tapi engkau lebih memilih pekerjaan daripada Tuhan. Prioritas, saudara. Hari-hari ini, pilihlah, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita memilih untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, saya percaya berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupanmu, saudara. Amin. Sama seperti yang Daniel alami, saudara. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ayat yang ke-11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi gini, saudara, Daniel sampai membuat percobaan. Jadi pemimpin pegawai istana ini ngomong sama Daniel, kalau kamu tidak makan santapan raja itu banyak, saudara. Daging-daging, anggur, segala macam yang enak-enak. Tapi karena Daniel tidak mau, pegawai istana raja ini takut. Kalau misalnya tidak makan, terus badanmu kurus, akulah dimarahi sama raja. Aku dihukum sama raja. Jadi ya apa? Akhirnya Daniel ngomong sama pegawai istana ini, adakanlah percobaan. Saya, Daniel, makan sayur selama 10 hari. Dan nanti setelah 10 hari, bandingkan perawakan saya, Daniel ini, dengan perawakan orang-orang yang lain yang makan santapan raja. Apa yang terjadi? Nanti kalau kamu sudah melihat, ya sudah, lihatan. Saya kurus atau perawakan saya tambah jadi baik. Ayat yang ke-13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat yang ke-14, didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Kalau saudara pernah dengar tentang puasa Daniel, makan sayur saja selama 10 hari. Ya ini diambil dari kisah ini, saudara. Ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Perawakan mereka yang makan sayur lebih baik, ya. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi gini, saudara, waktu engkau memprioritaskan Tuhan, waktu Daniel ini memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Tidak makan santapan raja, dia cuma makan sayur. Tuhan bertanggung jawab loh. Waktu Daniel tidak menyentuh apa yang najis karena dia punya prioritas Tuhan. Tuhan bela, saudara. Mereka makan sayur tok selama 10 hari. Dibandingkan dengan orang yang makan daging selama 10 hari. Perawakan Daniel lebih baik dan lebih gemuk, saudara. Ini loh, saudara. Ada perbandingan. Jadi ada realnya, kenyataannya waktu engkau mengutamakan Tuhan daripada yang lain,
Tuhan pun akan bertanggung jawab saudara atas kehidupan kita. Daniel ini pun ya gini, Daniel pun bekerja untuk raja. Sama seperti kita bekerja juga. Tapi pada waktu kita mengutamakan Tuhan daripada pekerjaan kita, mengutamakan Tuhan daripada keinginan kita, kesenangan kita, saya percaya Tuhan pun tidak akan tutup mata saudara. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sudah pasti saudara. Bukan berarti saudara tidak kerja terus pelayanan toh, enggak saudara. Tapi ada momen-momen memang mungkin engkau diperhadapkan antara pekerjaan atau pelayanan. Tapi ada satu momen Tuhan akan ngomong sama kita. Pelayanan. Ya lakukan saudara. Jangan bingungkan pekerjaanmu. Tapi jangan juga setiap ada pelayanan pekerjaan kita mau tinggal, enggak. Tapi kita punya hikmat di situ saudara. Memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Saya pernah saudara. Saya ada orderan banyak. Dan waktunya untuk masuk ke kontainer saya tunda saudara. Karena waktu itu benar-benar di dalam hati saya Tuhan itu ngomong pelayanan. Saya tinggal selama 1 minggu saudara. Saya tunda pekerjaannya saya selama 1 minggu. Dan semua fine, tetap baik. Tuhan pun tetap bertanggung jawab. Malah, haleluya, ini percaya enggak percaya saudara. Malah orderan-order yang lain itu tambah banyak masuk saudara. Kenapa? Kembali lagi, yang memberi kita berkat itu siapa? Tuhan. Bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita. Tapi Tuhan, semua itu Tuhan. Saya mau ngomong saya pun ngalami saudara. Saya ngalami sampai orderan itu sangat banyak sekali dan saya bingung untuk mempersiapkan. Harus bagi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tuhan ngomong pelayanan, berangkat saudara. Karena saya tahu pekerjaan saya, uang saya tidak bisa menyelamatkan saya saudara. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Bukan hanya dalam hal pekerjaan saja saudara. Contoh tentang jam doa kita. Waktu kita lagi nonton film mungkin yang bagus, sepak bola atau apa. Harusnya itu jam doa kita. Kita pilih mana? Doa atau nonton film? Semua itu bisa dilihat dari seperti itu saudara. Waktu kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Walaupun film itu bagusnya kayak apa saudara. Engkau akan tetap pilih untuk berdoa. Engkau akan tetap pilih untuk intim sama Tuhan. Gitu saudara. Terus bagaimana kalau yang ikut orang Pak? Kalau yang ikut orang bekerjalah. Lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Mungkin setelah bekerja engkau ada pelayanan, layani Tuhan. Oh capek, enggak ada capek saudara. Capek fisik, tapi waktu hati kita ini melekat dengan Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan. Apapun kita lakukan buat Tuhan saudara. Amin. Sama seperti Daniel ini. Dia pun bekerja kepada raja. Raja nyuruh untuk makan seperti ini. Daniel tidak mau. Tapi Tuhan bela. Tuhan bela saudara. Tuhan tidak akan tutup mata saudara. Kalau saudara dengar tentang Daniel di Gua Singa, akhirnya penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Cobalah. Saat ini cek hati kita. Kita ini lebih memprioritaskan siapa di dalam kehidupan kita. Saya mau ngomong, keluarga pun itu nomor sekian loh saudara. Istri, anak, orang tua, itu nomor sekian loh saudara. Bukan berarti kita nggak sayang sama mereka.
Tapi saya percaya waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, keluargamu pun akan dijamin sama Tuhan, saudara. Gak bakal saudara, waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, keluargamu ambur adul, tidak mungkin saudara. Tuh ada itu hamba Tuhan sering pelayanan tok, tapi sama istri anaknya kacau. Saudara, itu bukan memprioritaskan Tuhan, saudara. Memprioritaskan Tuhan itu bukan hanya di dalam pelayanan saja, tapi di dalam seluruh kehidupan kita. Pelayanan tok tapi keluarganya enggak diurusi ya percuma, itu bukan prioritas. Saya mau ngomong gini, waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, otomatis ada kasih yang Tuhan berikan untuk kamu mengasihi keluargamu. Amin. Percayalah saudara, mulai saat ini ambil keputusan. Kita bertobat, prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Amin, seperti Daniel. Setelah 10 hari diadakan uji coba, Tuhan sertai Daniel. Amin. Kalau saudara kepingin tahu, uji coba aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau prioritas. Lihat saudara. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Jangan sentuh lagi apa yang tidak kudus. Prioritaskan Tuhan. Apa yang rohani itu harus engkau cari, saudara. Apa yang roh itu harus engkau cari. Jangan cari yang dunia, cari yang rohani, saudara. Buat apa? Dunia ini akan hancur, saudara. Kita mau kemana kalau kita enggak pulang ke Tuhan? Siapa yang selamatkan kita? Uangmu, ratusan triliun sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan hidupmu. Prioritaskan Dia. Terus caranya gimana Pak? Simple caranya. Kita bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Nanti gini, waktu engkau memprioritaskan Tuhan, itu nanti kau akan dikasih hikmat sama Tuhan. Kau akan bisa memilih antara pekerjaan, pelayanan, keluarga. Semua itu akan berjalan dengan baik, saudara. Karena apa? Tuhan yang campur tangan atas kehidupan kita. Caranya, kita buka di Yohanes 16, saudara. Kita harus bertobat dari kehidupan lama kita. Tuhan sudah mau datang kedua kalinya, saudara. Tandanya banyak dengan kondisi pandemi seperti ini. Virus corona, terus banyak mutasinya. Sudah jadi tanda, saudara. Buat kedatangan Tuhan semakin singkat. Kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita, kita tertinggal, saudara. Kalau sudah tertinggal, nangis kayak apapun percuma, saudara. Lebih baik saat ini kita prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Kelihatannya itu gak enak, dagingnya gak enak, saudara. Kalau daging ini gak enak ya sudah. Itu tanda-tanda positif, saudara. Karena apa? Waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, daging ini gak enak. Waktu engkau lebih memilih melayani Tuhan di tengah kondisi mungkin gak enak badan, sakit secara daging, tapi roh luar biasa. Waktu engkau lebih memilih Tuhan daripada kesenanganmu, gak enak daging, saudara, tapi rohmu ini semakin luar biasa. Oke, kita buka di Yohanes 16. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus, saudara, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia
akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Bagaimana hidup kita ini bisa memprioritaskan Tuhan. Simple, Roh Kudus, saudara. Roh Kudus harus tinggal di dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, kita akan bisa memilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Kita akan bisa mengerti apa yang kita lakukan. Prioritas kita siapa? Otomatis kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, prioritas kita itu kepada Tuhan, saudara. Simple. Sangat simple. Tapi saking simpelnya banyak orang tidak melakukan, saudara. Mari, saudara, jaga keintimanmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi kita setiap hari. Karena Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang membuat kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Yang membuat kita bisa, Roh Kudus, keintiman kita dengan Tuhan. Kok enggak akan bisa? Kita enggak akan bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya kalau enggak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau jam-jam doa kita aja enggak teratur, saudara. Enggak pernah doa apalagi. Wes. Mulai hari ini bertobat, saudara. Pilih menyenangkan Tuhan. Pilih menyenangkan Tuhan, saudara. Saya tidak bisa ngomong lebih lagi karena saya cuma bisa ngomong pilih yang menyenangkan Tuhan lebih lagi. Selanjutnya ya saudara yang bisa melakukan. Tapi saya berdoa biar kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah, waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, saudara, hidupmu dijamin sama Tuhan, saudara. Percaya, hidupmu dijamin sama Tuhan. Saya ngalami banyak hal. Gak punya duit disuruh nabur. Ya bukan gak punya duit, duit terbatas ngepres disuruh nabur. Ayo, saya boto nih, tapi Roh Kudus gerakan dan nabur. Saya boto Tuhan dan nabur. Ya saya taat aja sama Tuhan, tabur. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata, saudara. Ya maybe mujizat itu tidak langsung terjadi. Tapi percayalah, waktu engkau setia, kau prioritaskan Tuhan. Saya mau ngomong, hidupmu dijamin sama Tuhan, saudara. Saya ngalami sampai saat ini. Saya pun bekerja, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun bekerja. Saya punya pekerjaan. Tuhan percayakan satu usaha di dalam saya, saudara. Saya bekerja. Dan sampai saat ini, saya terus melihat penyertaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya, saudara. Benar-benar real, saya tidak ngomong tok. Makanya Daniel pun ngomong, adakan percobaan. Itu berbicara gini loh. Tidak ngomong tok, tapi ngalami, saudara. Waktu diprioritaskan Tuhan, ada buah di dalam kehidupan Daniel. Dijagai. Bagaimana dengan saudara? Pilihan ada di tangan kita. Tapi saya berdoa saudara memilih lebih memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Waktunya sudah sangat-sangat singkat, saudara. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Karena Tuhan ngomong, aku datang seperti pencuri. Tapi saudara, saya mau ngomong tapi. Sebelum dia datang, ada banyak tanda-tanda yang dimunculkan, saudara. Banyak. Dan itu sudah muncul saat ini. Oh masih lama Tuhan datang. Zaman dulu kan sudah banyak orang yang ngomong Tuhan datang, Tuhan datang. Gak datang-datang sampai sekarang. Saudara, tetap persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita.
Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Terus waktu Tuhan datang, kita tertinggal. Bagaimana, saudara? Kapan waktunya nggak tahu, tapi tetap persiapkan. Kita ini mempelai Tuhan. Kalau mempelainya datang mari gitu acak-acakan kita, yuk gimana, saudara? Hidup kita acak-acakan, tidak bisa, ditinggal, saudara. Contohlah orang menikah. Misal saya menikah dengan istri saya, terus saya datang, istri saya belum ngapa-ngapain. Apa enggak? Ya apa, saudara? Harusnya kan datang sudah pakai baju pengantin, ayo kita ke pelaminan. Masuk ke pelaminan dengan acak-acak, enggak mungkin, saudara. Pasti ditinggal, saudara. Sudah wis, gak jadi wis. Seperti itu, saudara. Ya, jadi persiapkan diri kita, Roh Kudus. Itu yang menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Amin. Saya berdoa, saya percaya waktu engkau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya seperti Daniel. Sekali lagi Tuhan yang jamin hidupmu, saudara. Tuhan yang jamin hidupmu. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Itu firman yang bisa saya bagikan hari ini. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, Tuhan. Kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami kalau kami ini terlalu lalai, Tuhan, dengan kehidupan kami. Kalau kami ini terlalu sembrono dengan kehidupan kami, ampuni kami, Tuhan. Biar saat ini juga, Tuhan, hari ini di jam ini, Tuhan, kami mau komitmen kembali, Tuhan. Untuk kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Biar prioritas di dalam kehidupan kami ini cuma Engkau, Tuhan. Kami buang setiap yang tidak berkenan, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Ubah kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa selalu menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu, berkati, Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar kasih Tuhan, berkat Tuhan itu terus melimpah atas kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, pengumuman, saudara bisa datang ke tempat ini setiap hari. Selalu ada makan gratis di tempat ini dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan setiap hari Minggu kita akan bagi nasi bungkus. Datang aja ke tempat ini jam 3, nanti alamat akan ditampilkan di layar. Jam 3 sore sampai habis, saudara. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terus tetap percaya, saudara. Apapun kondisi saat ini, tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah ini. Kita buka kedua belah tangan kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari surga, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, melampaui segala akal, itu yang menjadi bagian di dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel menjadi bagianmu. Dan juga biar kesembuhan, pemulihan terjadi atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.